Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 dari mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf kelas Ekonomi Syariah 1 yang diampu oleh Bapak Khotib SPDI di kampus UIN Jember. Jadi di sini kami akan sedikit memaparkan rangkuman dari kelas intensif yang diselenggarakan oleh akun YouTube Literasi Zakat dan Wakaf yang membahas tentang inovasi zakat dan wakaf kontemporer yang pematerinya dari Bapak Greget Kalabuana MSc. Baik, kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi zakat dan wakaf ini mampu menutupi kekurangan-kekurangan pembiayaan, dan Indonesia ini juga termasuk negara yang cukup dermawan dikarenakan masuk ke dalam 10 besar donasi yang telah dikeluarkan dalam nominalnya. Maka dari itu zakat dan wakaf ini sangat bisa membantu masyarakat Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi, karena hampir 90% alokasi dana zakat untuk fakir miskin. Dengan penjelasan ini maka bisa dilihat terang-terangan bahwa zakat sangat mempengaruhi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Contoh pendayagunaan zakat produktif yang pertama yaitu ada usaha kopi bubuk tempurung dan pembuatan perahu untuk nelayan. Dalam contoh zakat produktif ini, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang berganda, didapatkan secara mandiri dalam jangka waktu panjang, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan terhadap dana zakat. Dan inovasi zakat dalam beberapa negara, contohnya di Indonesia. Di Indonesia ini yang sudah dipaparkan oleh Bapak Greget, yang contohnya itu dari dompet duafa. Jadi di dompet duafa di sini menyasar kepada zakat yang bukan hanya zakat fitrah saja, akan tetapi juga sudah mulai menyasar kepada zakat-zakat lainnya seperti zakat penghasilan, tambang, pertanian, investasi, emas dan perak, dan lain sebagainya. Dan hampir semua jenis dompet digital ini terdapat layanan bayaran zakat. Selanjutnya itu contohnya di Inggris. Di Inggris ini terdapat satu lembaga zakat resmi, yakni National Zakat Foundation. Menariknya, lembaga ini menggalakkan kampanye Pay Your Zakat Locally, If You Pay Here, Pay Here. Strategi ini lebih memuahkan hasil untuk penghimpunan, karena 90% dari penghimpunannya mereka salurkan ke luar Inggris. Strategi yang dilakukan yaitu Charity Week, di mana pemuda mendapat tantangan melakukan perlombaan untuk mencari dana zakat sebanyak mungkin selama dalam waktu tertentu. Ini menciptakan suatu produk dan kemudian dijual, labanya digunakan untuk donasi. Di Turki ada IHH. Ini mengaitkan pada pendayagunaan zakat dengan isu-isu global. Dan dalam cakupan global ini ada UNHCR yang di sini menggunakan 100% zakatnya dipergunakan untuk pengungsian. Oke, barusan kita sudah memaparkan dari yang zakat. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni wakaf. Jadi wakaf ini dianggap lebih fleksibel daripada zakat karena memiliki horizon pemanfaatan yang jangka panjang, karena dirasa mampu lebih menghasilkan sehingga bisa digunakan sebagai instrumen investasi. Luas tanah wakaf di Indonesia itu perkiraan 4.300 km persegi di 400.000 lebih lokasi. Permasalahan klasik yang terjadi di wakaf ini seperti tidak berkembang dan masih tradisional. Mengapa tidak berkembang? Karena mungkin penggunaannya hanya sebatas untuk sekolah madrasah, untuk kuburan, dan mungkin hanya untuk masjid saja. Dan
permasalahannya lagi itu karena dari wakaf ini sendiri pendanaannya tidak transparan, tidak ada transparansinya, dan juga pengelolaan datanya yang kurang baik. Beberapa inovasi yang diberikan untuk wakaf ini seperti dengan pengenalan wakaf uang dan juga dengan wakaf melalui uang dengan sentuhan teknologi. Contoh-contoh wakaf produktif yang ada di Indonesia, yakni yang pertama ada Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi. Ini juga dibangun oleh Wakaf Indonesia dan Duafa. Selanjutnya ada Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu, di mana rumah sakit ini tidak hanya menggunakan wakaf saja, akan tetapi juga menggunakan sedekah dan infak. Selanjutnya ada Smart Excellencia Wakaf, dibangun oleh wakaf sendiri. Selanjutnya ada instrumen-instrumen keuangan yang menggunakan wakaf. Yang pertama ini ada sukuk wakaf. Sukuk wakaf ini sendiri adalah suku yang dibeli dengan uang wakaf. Selanjutnya ada wakaf saham dan juga ada wakaf wasiat asuransi syariah. Contoh wakaf yang cukup sukses di Malaysia yaitu wakaf An-Nur. Adapun yang dimaksud dengan wakaf blockchain adalah teknologi yang terdesentralisasi. Baik, itu barusan sudah pemaparan rangkuman dari kelompok 9. Jadi closing statement dari kami, jangan lupa makan karena mengerjakan tugas itu butuh tenaga ya. Thanks you for watching this video and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.